ini gimana cara bikinnya? Terus sekarang ini harganya berapa? Sudah terjual di mana saja ini? Baik. Baik. Sekarang memang lagi ngetren namanya 3R ya, reuse, reduce, dan recycle, yang tapi umumnya di perusahaan itu baru sebatas di ruang kerja, di tempat perusahaan dia. Jadi ada sampah bekas di kantor seperti kertas dipakai ngeprint ulang. Nah, tapi sekarang ada kewajiban di internasional yang sudah mulai disosialisasikan bahwa setiap produsen yang produksi barang kemudian dibeli konsumen, maka ada kewajiban produsen menarik kembali bekas bungkus macam-macam yang ada di konsumen tersebut. Misal contoh kemudian di aqua gitu kan, atau di minuman plastik, sebenarnya ada kewajiban juga bahwa produsen harus menarik kembali botol-botol plastik yang sudah ada di konsumen. Sama kemudian di sak semen, sebenarnya belum mengarah ke industri semen, tapi ada tren ke depan bahwa setiap sak semen yang dijual itu ada kewajiban untuk kemudian ditarik kembali ke perusahaan untuk di-recycle kembali. Nah, ada sebuah UKM di Surabaya itu kan kebetulan menjadi salah satu mitra dari PT Semen Indonesia. Kemudian dia mengumpulkan sak-sak semen dari para tukang bangunan yang kemudian diolah menjadi bagian tas. Ini adalah motif dari semen yang memang sak semen itu kan kuat secara kekuatan karena dia itu harus menahan beban 50 kilo. 50 kilo yang diangkat dan dibanting ketika naik turun truk, artinya kan dia kuat. Nah, kemudian kekuatan itu dimanfaatkan dan untuk membuat sandal, sepatu, dan juga tas. Oke, ramai sekali ya di sekitar Bundaran HI. Sobat Egi yang bisa hadir bergabung bersama kami juga, ini kayaknya terdengar nih suaranya, wow, bising sekali di sekitar kami. Tapi memang ini justru keramaian yang saling bersinergi. Teman-teman yang berada di sekitar Bundaran HI bisa merapat. Kami posisinya ada di bawah jembatan, persis di sebelah sini, di seberang Grand Hyatt ya. Oke, sebelah sana kami juga berada di dekat pos polisi. Terus dekat banget juga dengan Bundaran HI yang sebelah sana, Wisma Nusantara juga. Jadi sobat lagi bisa bergabung langsung merapat ke booth atau tempat dari komunitas WG yang hari ini mendemonstrasikan dalam rangka Hari Bumi. Salah satunya tadi ada produk yang ramah lingkungan, produk yang dibuat dari bahan bekas. Dijelaskan sama Mas Arif bahwa ternyata ini adalah kantong bekas semen. Sobat lagi bisa dilihat ya. Tapi Mas Arif, yang saya penasaran ini gimana coraknya bisa seperti ini, Mas? Cara buatnya sebenarnya sak semen itu kemudian kalau orang Jawa itu diremet-remet. Diremet akhirnya membentuk sebuah pola. Begitu ditarik kembali kan yakin seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya awalnya itu diremas, kan? Kemudian ditarik lagi. Begitu diremas, tarik, kemudian begitu diremas menjadi sebuah bola-bola dimasang kepada satu warna yang ramah lingkungan dari jengkol, dari kulit mauni, gitu kan. Setelah itu kemudian ditarik keluar, kemudian dijemur. Nah, kemudian ini adalah beberapa yang masuk ketika kalau dalam bentuk bola-bola kan nggak semuanya kena pewarna kan ya, hanya bagian tertentu. Nah, itu adalah itu. Jadi sebenarnya ini caranya seperti itu sehingga begitu ditarik justru kemudian menjadi sebuah sebuah karya seni yang sebenarnya sangat bagus sekali itu kan. Nah, itulah kekuatan dari sak semen, meskipun sudah direbus, ditarik-tarik, tetap aja dia itu tidak sobek. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kemudian menjadi sebuah kerajinan. Kita bisa identifikasi beberapa bungkus dari pupuk industri itu ada yang kemudian itu mempunyai karakteristik dan kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah pupuk yang bermanfaat. Salah satunya di ini yang kita lihat adalah di sak semen yang bisa kita tunjukkan. Nah, ini sudah diisi di beberapa negara dan kita mengrajin juga pernah mendapat kontes di Swedia, juga di Singapura. Dan kebetulan memang yang sekarang tantangannya adalah bagaimana kemudian Semen Indonesia dan juga WG itu bisa mengedukasi masyarakat untuk membuat kerajinan seperti ini. Kita bisa saja kemudian masuk pada pengrajin tas di Cibaduyut, kemudian juga di Bogor, kemudian mendorong mereka untuk mensubstitusi dari bahan yang tidak alami seperti ini, kemudian dengan beberapa lapisan yang bahan-bahan dari lenja dan nyata justru menambah estetika dan nilai jual dari tas yang dimiliki. Ternyata ini cara membuat
buatnya itu dengan diremas dulu ya, diremas kemudian dimasukkan ke dalam pewarna yang juga ramah lingkungan, pewarna yang alami. Oke, sobat lagi keren banget ya. Ini Dara benar-benar gak kepikiran, ternyata sak semen itu bisa dibikin seperti ini, kemudian corak-corak yang dihasilkan itu alami seperti ini, bukan dibuat-buat ataupun dilukis ataupun pakai sablon dan lain sebagainya, itu enggak. Ternyata dia dengan cara diremas kemudian dimasukkan ke dalam pewarna yang juga pewarnanya alami. Dan ini harganya berapa, Mas? Ini harganya 150.000, tapi kalau pakai reseller agen cukup ngambil 110.000. Bapak Ibu, kawan-kawan semua di acara Car Free Day Sebategi, produksi semen di Indonesia itu kan ada 60 juta ton, dan kemudian berarti ada sekitar 4 miliar kantong semen yang beredar di masyarakat. 4 kantong miliar itu kan besar sekali, satu kantong bisa jadi satu sebuah tas. Nah, sebenarnya kita bisa mengedukasi tukang kalau ada sak semen jangan dibuang gitu kan. Ya, kemudian cukup dikumpulkan, nanti kita akan dorong perusahaan untuk mengambil sak semen itu kemudian dikasih kepada pengrajin. Pengrajin tidak perlu membeli sak semen, nah, tapi perusahaan menarik kembali sak semen dengan insentif tertentu mungkin juga kepada para tukang itu kemudian menjadi sebagai manfaat. Nah, sebenarnya nggak perlu dikasih uang tukang itu, perusahaan bisa aja bikin program koin seperti yang ada di beberapa di digital market itu kan. Jadi setiap tukang ngasih 10 sak bisa dikasih 1 koin atau 2 koin dan diundi, nah hadiahnya aja bikin kontes umroh atau apa itu kan, sehingga perusahaan melakukan itu akan dapat rating yang cukup bagus bahwa perusahaan itu menunjukkan dia itu care terhadap lingkungan, tidak sekedar produksi barang dibeli konsumen, tanggung jawab sampah ada di konsumen, tapi dengan pola dia menarik kembali bekas kantong yang dimiliki perusahaan termasuk perusahaan semen, maka menunjukkan bahwa ada care terhadap lingkungan di situ. Kemudian bekas kantong sak semen bisa dipakai untuk barang yang memiliki added value yang lebih tinggi lagi. Keren sekali sobat lagi. Yang tidak terbayangkan juga adalah kemudian bagaimana dari barang-barang bekas itu menjadi sesuatu yang bernilai dan tidak melulu harus sulit, tidak melulu harus hal-hal yang besar. Seperti salah satunya ibu bapak yang baru bergabung di hadapan ibu bapak semuanya, ini adalah lukisan kaleng yang